Dalam naungan-Mu Tuhan, kami merasakan kedamaian. Dalam naungan-Mu Tuhan, kami merasakan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hasrat hatiku datang padamu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mari satukan hati kita berdoa. Di malam ini kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini. Terima kasih buat makan, minum, pakai yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih buat keluarga yang indah yang Tuhan pelihara atas kami semua, baik suami, istri, orang tua, bahkan anak cucu kami. Kami juga bersyukur, terima kasih buat karya keselamatan, terlebih buat pengampunan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Malam ini kami boleh merayakan malam penderitaan Tuhan. Dan izinkan kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bila ada salah, ada dosa yang kami perbuat, Tuhan ampuni. Sehingga sungguh pada malam hari ini, ibadah kami malam ini, malam Getsemani, berkenan di hadapan Tuhan. Dan saatnya Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan melawat kami satu persatu. Tuhan jumpai kami. Bila Tuhan dapat umat-Mu yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Yang susah hati, Tuhan berikan penghiburan. Yang terikat, terbelenggu, Tuhan jamah bebaskan. Yang sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami terlalu percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Urapi kami semua yang hadir, hamba-Mu yang telah Tuhan tetapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu lewat firman-Mu. Ialah pengurapan dari tempat yang tinggi turun melawat kami semua, sehingga pada malam ini kami boleh bertemu dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran, lewat kasih setia-Mu yang sempurna. Kami siap membuka hati, sediakan telinga dengan firman-Mu, maka berbicaralah. Hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita semua yang diberkati, mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku sekalian, shalom. Apa kabar malam ini? Semuanya dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Kalau kita masih bisa berjumpa satu dengan yang lain, semua oleh karena anugerah Tuhan kita percaya. Dan untuk itu mari kita buka bersama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Di dalam liturgi gereja-gereja presbiter, maka minggu-minggu ini disebut dengan minggu sengsara, minggu sengsara Tuhan. Kita akan belajar pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus dielu-elukan. Tetapi ada hal yang menarik yang mungkin jarang saudara dengar, tetapi malam hari ini kita akan coba belajar bersama-sama. Ayat 28 saya baca, ayat 29 ayat ganjil saudara baca hingga genap ayat 38. Kita akan membaca bersama-sama, kita akan bergantian mulai dari ayat 28 sementara saya baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 29, saudara baca 2 ayat. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat.
yang belum pernah ditunggangi orang, lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ayat 31, iya. Lalu pergilah mereka mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ayat 33. Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Ayat 35. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ayat 37. Sama-sama ayat 38, 2 iya. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja, dalam nama Tuhan damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Malam hari ini kita akan belajar satu tema penting, yaitu ucapan Yesus yang berkata Tuhan memerlukan. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan dalam penjelasan yang akan saya jelaskan, ada sesuatu yang menarik yang namanya binatang keledai. Keledai itu, saudara, bisa disebut sebagai binatang yang liar. Kenapa liar? Karena memang keledai ingin bebas, tidak mau dia diikat. Kemudian juga ada sebutan bahwa keledai itu adalah binatang yang bodoh. Tetapi peribahasa yang lain mengatakan bahwa ternyata keledai yang bodoh itu tidak akan pernah mau jatuh di lubang yang kedua kali, itu lubang yang sama. Dan yang ketiga, digambarkan juga bahwa keledai itu adalah binatang yang bebal. Tetapi ternyata ada banyak manusia jauh lebih bebal daripada keledai yang bebal. Dan ini berkait erat dengan apa, saudara? Berkait erat dengan keadaan bangsa Israel. Kenapa? Bangsa Israel selama kurun waktu dari mulai pengharapan bangsa Israel terhadap seorang Mesias itu dimulai dari kitab para nabi, ya saudara. Itu kurun waktunya kurang lebih 700 sampai 800 tahun sebelum Masehi. Sudah dinubuatkan bahwa akan ada sang Mesias turun, baik dalam kitab-kitab para nabi besar maupun para nabi kecil. Bahkan dinyatakan di dalam kitab Yesaya cukup jelas, dan jarak kitab Yesaya ke dalam perjanjian baru itu 700 tahun. Itu sudah dinubuatkan tentang seorang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel, saudaraku sekalian, lebih liar daripada keledai yang liar, lebih bodoh daripada keledai yang katanya bodoh, lebih bebal daripada orang yang bebal. Nah, dari sini kita bisa belajar ternyata keledai yang masih muda, yang tertambat, yang diikat, saudara, begitu dilepaskan, dibawa kepada Yesus, keledai yang namanya binatang ternyata nurut. Dia nurut atas apa, saudara? Atas perintah Tuhan. Dan kalau keledai ataupun kuda masih muda terus dicoba untuk dinaiki, pasti dia menclat-menclat. Apa itu menclat-menclat? Bahasa Indonesianya apa? Itu bukan bahasa roh itu, saudara. Itu menclat-menclat gitu loh. Kayak rodeo begitu kan, saudara, bisa lihat. Kalau kuda yang liar, sapi liar, begitu diduduki, dia tidak bakal mau nurut, liar. Tetapi tatkala Tuhan berkata memerlukan keledai itu, dan yang punya memberikan dengan tulus, dan keledai ditunggangi oleh Yesus, sama sekali tidak berontak. Gambarannya buat kita, saudara, kalau kita didaulat oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, dan kita nurut, maka
tidak ada pemberontakan di dalam diri kita. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Kenapa? Coba angkat tangan kita, katakan. Karena saya bukan keledai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kedua, keledai ini digunakan sebagai alat pembawa beban. Kalau saudara pernah naik ke Gunung Sinai yang bisa tembus bawa beban, itu saudara, itu cuman keledai. Sampai ke Gunung Sinai yang tingginya 284 atau 82 sampai 84, 2884 meter di atas permukaan laut. Keledai bisa naik, saudara, sama onta, tapi onta itu cuma sampai di stasi yang terakhir, tetapi setelah itu ada tanjakan 750. Nah, hanya keledai yang bisa naik sampai ke puncak membawa beban, saudara. Sama saya, karena saya nggak bawa apa-apa. Karena saya baru 7 kali sampai ke puncak. 7 kali, saudara. Wih, itu berat, itu medannya, saudara. Keledai bisa masuk. Untuk tunggangan perang itu juga keledai. Dan keledai sampai di ujung, di mana tuannya mau dia pergi, dia bisa sampai dengan bawa beban. Itu bicara apa, saudara? Itu bicara kekuatan, itu bicara ketaatan. Ketiga, yang paling menarik ini, saudara, yang paling menarik dari binatang keledai ini adalah bahwa ternyata dalam tradisi perjanjian lama ataupun histori atau sejarah perjanjian lama, orang yang menunggangi keledai itu adalah para pejabat zaman itu, khususnya para raja. Pada saat inspeksi kepada rakyatnya, yang dipakai untuk mengendarai itu adalah keledai. Maka dalam tradisi ini, kalau keledai itu ditunggangi oleh seseorang, itu pasti orang-orang yang penting, orang-orang yang cukup tinggi, minimal nabi, saudara. Dan Nabi Bileam itu dengan hati yang jahat, yang memperingatkan Bileam justru bukan manusia, tapi nabi yang mengutuki bangsa Israel, yang memberikan nasihat itu adalah keledai. Keledai bisa bicara. Berarti dari sini keledai itu punya nurani. Nah, kita bisa belajar kalau keledai ditunggangi oleh Yesus. Yesus ingin memperlihatkan kepada bangsa Israel yang naik di atas keledai itu bukan sembarang orang, tetapi itu sebagai penggenapan dari seorang Mesias yang mereka harapkan selama ini. Maka saya singgung tadi bahwa keledai itu ternyata memiliki hati nurani. Coba kita buka dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama, saudara. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Berarti boleh dikatakan bahwa ternyata, saudara, lembu lebih bernilai daripada manusia yang liar. Keledai lebih bernilai daripada manusia yang liar. Katanya keledai bodoh bebal, ternyata banyak manusia yang bebal. Dan tatkala Yesus berkata, aku memerlukannya, katakan Tuhan memerlukannya, maka keledai itu diberikan sebagai alat tunggangan Tuhan dan nurut. Katakan nurut. Pertanyaannya adalah, saudara, apa yang diminta Tuhan kepada saudara dan saya untuk kita berikan kepadanya sebagai persembahan Paskah? Tuhan meminta hati kita. Yang setuju bilang amin. Tuhan meminta hati saya. Pada saat hati kita tunduk tulus menyembah, memuji Tuhan, maka kita akan memberikan kepada Tuhan dengan ikhlas. Kita memberikan doa kita memberikan pujian kita memberikan hidup kita. Dimulai dari apa, saudara? Dari sebuah ketulusan di hati kita. Saudara punya hati, kita semua punya hati. Maka kalau Tuhan perlu
maka berikanlah hatimu itu kepada Tuhan sebagai persembahan korban bakaran, sebagai persembahan korban api-apian, sebagai korban sukacita di hadapan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Hati. Karena kalau hati kita keras, saudara, susah. Karena untuk mengasihi Tuhan itu semudah kita bernafas. Pada saat kita mengasihi Tuhan, saudara, berikanlah dengan ketulusan. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya mengasihi Tuhan semudah kita bernafas. Tatkala kita tidak lagi bisa bernafas, maka matilah tubuh kita. Tetapi pada saat kita memberikan kasih kepada Tuhan, maka semangat itu akan terlahir kembali. Tetapi pada saat kita tidak lagi bisa bernafas, maka semangat sebesar apapun tidak pernah akan terlahir kembali. Nah, dari sini kita bisa mengamati diri kita. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan? Coba lihat kiri kanan, bilang begitu. Sejauh mana kamu mengasihi Tuhan? Hanya saya yang tahu dan Tuhan yang tahu. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Kadang-kadang kita nggak bisa mengukur, orang lain nggak bisa mengukur. Hanya kita sendiri yang bisa mengukur, dan Tuhan terlalu sanggup untuk mengukurnya. Berilah ketulusan. Kalau kita memuji Tuhan, berikanlah pujian yang terbaik. Kalau berdoa, berdoalah dengan segenap hati, karena Tuhan berpesan, tidak sanggupkah kita berjaga-jaga di dalam doa barang 1 jam saja. Haleluya. Amin, saudara. Iya. Nah, maka kalau kita memberikan hati kita kepada Tuhan, berikanlah dengan tulus. Kenapa? Karena Tuhan memerlukannya. Katakan, Tuhan memerlukannya. Haleluya. Jangan seperti bangsa Israel, mulutnya memuji-muji Tuhan, tetapi hatinya jauh daripadaku, kata firman Tuhan. Dan biarlah hati kita tidak penuh dengan persungutan, karena persungutan itu juga masalah hati, saudara. Amin. Jangan suka dendam iri hati, karena dendam iri hati itu juga masalah hati. Haleluya. Jangan suka menyakiti hati orang. Kenapa, saudara? Karena berkait juga dengan masalah hati. Kalau saudaraku sekalian menyimpan akar pahit di hati kita, jangan pernah menyimpan akar pahit. Kenapa? Karena itu penyakit. Namanya penyakit sakit hati. Namanya juga sakit. Ngapain penyakit disimpan? Lihat kiri kananmu, bilang begini, jangan simpan akar pahit. Bilang, ngapain sakit itu disimpan? Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau Tuhan berkata, Tuhan memerlukannya, maka Tuhan memerlukan apa dari kita selain hati kita? Tuhan memerlukan ketaatan dan kesetiaan kita. Halo? Tuhan memerlukan apa, saudara? Ketaatan dan kesetiaan kita. Berilah ketaatan kita ini, saudara. Jadi kalau kita memberikan ketaatan kepada Tuhan, ini adalah pengiringan kita kepada Tuhan yang memang tanpa syarat. Maka kalau kita setia kepada Tuhan, untungnya buat kita dan bukan orang lain. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Taat kepada suami, taat kepada istri, setia kepada suami, setia kepada istri. Memang membutuhkan sebuah proses. Kesetiaan itu bisa dilihat kalau istri lagi susah atau suami lagi susah. Tidak seperti istrinya Ayub. Pada saat Ayub drop, kehidupannya lagi susah, Ayub bertekun berdoa kepada Tuhan. Tetapi istrinya, saudaraku sekalian, galau hatinya, susah hatinya. Tiba-tiba istrinya datang sementara Ayub lagi berdoa. Istrinya langsung bilang begini, Ayub, masihkah kau bertekun kepada Allahmu itu? Kutukilah dia dan matilah engkau. Kalau saudara punya istri atau suami yang model begitu, sementara kita berdoa, tetapi ada istri atau suami yang tiba-tiba muncul, ngapain lu doa juga kagak didengar sama Tuhan? Kutuki dia dan mati mahuklah engkau. Coba kalau saudara dengar begitu gimana? Kalau saudara sebagai suami punya istri kayak begitu, halo, kira-kira saudara bilang bagaimana? Kalau seorang Manado, karena pemul itu bagian mendapat tampil yang sebentar keluar kecap ini dong di muka.
baru tahu itu artinya. Iya, haleluya. Tetapi Ayub jawabannya sebenarnya sederhana. Dia cuma bilang begini, engkau, ini kamu ini istri gila. Ada kata gilanya, saudara. Dia nggak percaya. Bisa tunjukin lah. Ayub pasal 2. Ayub pasal 2. Nih mulai ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti, tuh kan, bener kan? Seperti perempuan edan. Ya zaman ini zaman ini dan rakyat dan rakyat duman. Ya saudara ya, yang bingung lah karena itu bukan bahasa roh itu saudara. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tuh. Haleluya. Amin. Maka Ayub tetap taat, di dalam kesusahannya taat. Jadi kalau kita nyaman, enak aja saudaraku sekalian, pasti jalannya juga enak. Tapi coba pada saat Tuhan sedang menguji batin kita, Tuhan menguji bukan hati kita, tetapi Tuhan menguji ketaatan dan kesetiaan kita. Dengan persoalan pergumulan seperti Ayub, pertanyaannya selanjutnya adalah, mampu tidak kita? Ini masalah ketaatan. Makanya istri yang setia, kesetiaannya itu akan terlihat pada saat suami dalam keadaan susah. Suami yang setia itu akan terlihat pada saat istri sedang mengalami susah. Disinilah ketaatan dan kesetiaan itu sebagai sebuah proses waktu rupanya, saudara. Buktinya apa? Buktinya orang udah Kristen 30 tahun, 35 tahun kok masih bisa murtad. Pertanyaannya adalah, ngapain aja dia selama 30 sampai 35 tahun kok masih bisa murtad? Nah, apa artinya kekristenan yang selama ini dia anut? Kesetiaan yang mana, ketaatan yang mana dia tunjukkan kepada Tuhan? Masih bisa murtad? Pasti dia tidak mampu mengendalikan masalah dan akhirnya marah sama Tuhan, sumut-sumut sama Tuhan, berontak sama Tuhan, minggat dari hadapan Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara. Kalau kau baca kisah tentang anak yang terhilang, dia minta sama bapaknya, berilah kepadaku apa yang menjadi hakku, yaitu warisanku. Bapaknya belum mati, udah minta warisan. Dari sini aja anak ini udah berlaku kurang ajar sama bapaknya, betul tidak saudara? Betul? Lihat, pada saat dia bawa kekayaannya dan bapaknya memberi dengan tulus dan ikhlas, anaknya minggat. Dia menghabiskan uangnya itu dengan pelacuran, judi dan lain sebagainya, termasuk foya-foya di dalamnya. Setelah semuanya itu habis, saudara, dia jadi kere dan melarat. Akhirnya dia bekerja di peternakan babi. Di dalam hukum Israel, memelihara babi itu pasti itu bukan di wilayah Israel. Karena bagi orang-orang Israel itu terkena hukum yang namanya hukum koser. Tidak boleh di wilayah Israel piara babi, yang artinya haram, hukum koser namanya. Tidak boleh. Berarti di luar itu jauh, saudara, jauh. Anak itu terhilang, saudara, tidak bisa apa-apa. Akhirnya justru di tengah-tengah kesusahanlah kesadaran itu muncul. Dan dia berkata di dalam hatinya, di rumah bapakku banyak makanan, tapi gua makan di sini makanan ampas babi.
tiba-tiba dia punya kerinduan untuk pulang. Dia punya kerinduan untuk bertobat dan bertemu dengan bapaknya. Pada saat dia ketemu dengan bapaknya dari jauh, bapaknya udah tahu saudara itu anaknya, karena setiap waktu, setiap saat bapaknya menantikan dia. Ini adalah gambaran Tuhan yang senantiasa menantikan kita pada saat kita hidup jauh dari Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Iya. Sekalipun kita tidak taat, kita tidak setia, Tuhan tetap setia menanti kita. Tepuk tangan buat Tuhan ini. Akhirnya dia balik saudara, dipeluk sama bapaknya yang bau belgedes itu ya. Karena di kandang babi kan pergaulannya pasti, kalau dia nggak mandi-mandi saudara, baunya ya nggak jauh-jauh lah. Nggak jauh-jauh, ya kan? Pasti bau hurjet itu. Udah tahu hurjet? Kalau orang Batak itu di kampung, di Tarutung sana, kalau babinya lagi cari makan sendiri itu dipanggil tuh. Dipanggil, wajah. Tiba-tiba babi itu pulang tuh saudara. Babi aja pulang. Masa manusia saudara nggak mau pulang? Nah, makanya manusia yang murtad-murtad nggak mau pulang, yang jauh dari bapaknya, itu lebih hina daripada hurjet. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Iya, pulang dia saudara. Babi aja pulang. Ini bukan anak babi ini tadi. Pulang ke bapaknya itu. Sadar dia. Wah, saya udah buat salah nih, saya mau pulang ke rumah bapak saya. Akhirnya saudara dipeluk sama bapaknya. Dan akhirnya sambil nangis dia ngomong begini, jadikanlah aku pelayanmu. Lihat kalimat ini saudara, ini yang saya akan bagi buat saudara. Tadi dia berilah kepada saya, tetapi sekarang dia berkata, jadikanlah saya pelayanmu. Kalau engkau mengerti kasih Tuhan, engkau tidak ada orang yang setia kepada Tuhan itu tidak perlu nuntut. Haleluya. Karena Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Amin saudara. Kalau kita buktikan kesetiaan kita, tidak perlu banyak tuntutan kepada Tuhan. Masih bisa bernafas aja, itu anugerah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus aja rela mati, kalau saudara rela mati, lah apalagi kita. Haleluya. Amin. Nyawanya saja dia berikan, apalagi berkat-berkatnya. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Yang pertama, kalau Tuhan memerlukannya, apa yang kau beri, saudara? Apa yang akan kau beri? Satu tadi apa? Hati. Yang kedua apa tadi? Setiaan. Yang ketiga apa? Saya belum ngomong. Yang ketiga itu adalah kalau Tuhan berkata, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan kesungguhan kita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan memerlukan hati kita, Tuhan memerlukan kesetiaan kita, dan yang ketiga Tuhan memerlukan kesungguhan kita. Kesungguhan itu artinya saudara, tanpa saudara melihat keadaan baik atau tidak baik, hujan ataupun panas saudara, lagi susah atau senang, kesungguhan itu bicara kerinduan kita kepada Tuhan. Kalau kita memerlukan Tuhan, kalau lagi butuh, itu bukan kesungguhan, itu lagi kepepet namanya. Butuh Tuhan karena banyak manusia kalau lagi punya semuanya, tidak butuh Tuhan. Giliran susah, giliran jatuh, giliran sakit, baru datang sama Tuhan, bertobat sama Tuhan. Iya, kalau terlambat, udah nggak bisa ketemu Tuhan. Haleluya. Kalau sampai terlambat, baru sadar. Kalau udah innalillahi baru sadar, terlambat. Malaikat langsung sambut dengan nyanyian, terlambat sudah kau datang padaku, setelahku. Gimana itu lagu itu? Udah lupa itu saudara. Kesungguhan kita saudara. Berarti kalau kesungguhan itu berkait erat dengan kerinduan kita setiap saat, setiap waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya kesungguhan kita berkait juga dengan cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, kerinduan kita dalam menanti-nantikan Tuhan.
Jadi tidak dibatasi waktu enak atau gak enak, atau dipuji atau tidak dipuji, tetapi setiap waktu dalam keadaan baik tetap kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Betul? Kenapa? Nah, saya coba kita buka Alkitab dulu, saudara ya. Kita perlihatkan dulu Mazmur 84. Coba lihat. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang rindu sama Tuhan itu begini nih. Kita belajar dari Daud. Rindu kepada kediaman Allah, Mazmur 84 ayat 2. Sama-sama kita baca 2 iya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi orang yang sungguh-sungguh itu senantiasa rindu, bukan hanya sekedar pelatarannya, saudara, tetapi kerinduannya adalah ketemu sama Tuhan. Jadi pelataran Tuhan itu bicara tentang apa? Bicara tentang kehadirannya. Maka orang yang merindukan Tuhan, saudara, ingin selalu ketemu sama Tuhan. Orang yang memiliki kesungguh-sungguhan untuk ketemu sama Tuhan itu senang kalau udah mau menjelang hari Minggu. Dia senang kalau mau mulai berdoa ketemu sama Tuhan. Dia senang kalau mau memuji Tuhan, karena dia pasti akan ketemu dengan Tuhan. Dia senang pasti baca firman. Dia senang pasti berdoa, saudara. Dia senang pokoknya setiap waktu, setiap saat untuk bicara dan ngobrol sama Tuhan. Itu sungguh-sungguh. Kalau kita mencintai pacar kita, saudara, atau mencintai orang yang kita kasihi, saudara, maka setiap waktu, setiap saat kita kan pengen ngobrol, pengen ketemu. Betul tak? Kalau nggak pengen ketemu, saudara, nah, kalau udah nggak lagi ada omongan, nah, itu perlu dipertanyakan. Udah nggak ada lagi komunikasi, nah, itu perlu dipertanyakan. Haleluya. Kalau tidak ada lagi sapaan, nah, tidak ada lagi senyuman, nah, bilang nah. Haleluya. Itu perlu dipertanyakan. Betul. Kalau orang yang sungguh-sungguh, dia akan selalu pengen ketemu dengan pacarnya, dengan kekasih jiwanya. Apalagi Yesus itu kekasih jiwa kita. Haleluya. Iya. Kalau ketemu sama pacarnya, dia pasti nyanyi, ternyata aku makin cinta sama kamu. Hanya kamu seorang, tiada yang lain. Hanya sama kamu, hanya kamu seorang, tiada yang lain. Ya habis-habis lah. Ceweknya langsung nyautin, di dadaku ada kumismu, ada senyummu. Haleluya. Aduh. Langsung cowoknya juga nyautin, ya bala, hei nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Awalnya gimana tuh lagu ya? Lagu lama itu, saudara. Aduh, waktu pertama kali belajar gitar lagu ini. Apakah kau? Ya, udahlah, itu nostalgia zaman dulu. Nggak usah diinget-inget. Yang penting kita menyukai Tuhan dan menyenangi pelataran-pelatarannya, karena di dalamnya ada hadirat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Makanya engkau bisa menguji kalau Tuhan memerlukannya, saudara. Apakah kita rela memberi hati kita? Yang kedua, kalau Tuhan berkata Tuhan memerlukan, apakah kita memberi kesetiaan kita kepada Tuhan?
Dan yang ketiga, kalau Tuhan berkata, aku memerlukannya, apakah kita memberikan kesungguhan kita kepada Tuhan? Menyukai pelatarannya, menyukai firman-Nya, memuji Tuhan, menyukai bertemu dengan Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, dan hanya Tuhan yang tahu. Selamat menyongsong Paskah dan Jumat Agung bersama Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita renungkan firman Tuhan. Yesus, Engkau selamatku hidup.
akhirnya mati di atas kayu salib, semua hendak menyatakan kasih yang sempurna atas kita. Tuhan melakukan untuk menebus kita. Harusnya kitalah yang ada di atas kayu salib karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan dijadikan berdosa oleh karena kita, sehingga Ia harus mati karena kita. Dia harus menderita karena kita. Dia harus disesat karena kita. Malam ini mari kita masuk di dalam perenungan kita masing-masing. Kalau Tuhan berkata, aku memerlukanmu, apakah yang akan kita beri? Tuhan menghendaki kepada kita untuk senantiasa setia. Kita memberikan hati kita, memberikan kesetiaan kita, dan menunjukkan kesungguhan kita, sehingga kita menyukai pelatarannya karena kita merindukan setiap saat. Kita mencintai firman-Nya, maka kita suka bertemu dengan Tuhan pada saat kita merenungkan, membaca, dan tatkala kita dengan kebaikan-kebaikan janji dan pengharapan Tuhan berikan firman menjadi pegangan yang kuat, sehingga tidak menggoyahkan iman kita tatkala kita sedang ada dalam sebuah kesulitan. Tidak gampang mempersalahkan bahwa penyebab dari susah adalah Tuhan. Maka Dia akan menjaga hatinya baik-baik, Dia akan menjaga kesetiaannya baik-baik, Dia akan menjaga kesungguhannya baik-baik, karena Tuhan memerlukannya. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di malam Getsemani ini Tuhan sedang berdoa. Dia berdoa untuk manusia, Dia berdoa untuk umatnya. Dan malam hari ini kita ambil waktu untuk terus berjaga-jaga bareng 1 jam 1 menit lewat doa-doa kita masing-masing. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh kembali di pelataran-Mu untuk bersama-sama mendengar nilai-nilai kebaikan yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Berkati setiap umat-Mu yang hadir pada pagi, siang, malam, bahkan hari ini. Tuhan memberkati setiap umat-Mu satu persatu. Jangan pernah lepaskan kami ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami ada dalam genggaman dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bila kami kurang taat, kurang setia, ampuni kami. Bila kami kurang sungguh-sungguh, ampuni kami. Biarlah malam hari ini adalah titik balik kami untuk bertobat kepada Tuhan, sehingga hati kami murni, hati kami sungguh-sungguh, sehingga hidup kami ya Tuhan Yesus semakin mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Seperti tatkala Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan mungkin bertanya kepada kami, apakah kami mengasihi engkau? Tuhan, kami menjawab, kami mengasihi-Mu ya Tuhan lebih dari segala-galanya. Engkau harta kami, Engkau kekayaan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Kiranya firman ini mampu berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan. Berkati kami semua yang hadir malam ini, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, terlebih pelayanan kami pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Siapapun kami yang mengambil bagian dalam pelayanan malam ini, Tuhan memberkati. Pemimpin pujian Tuhan memberkati, singers Tuhan memberkati, pemain musik Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan,
Pak Eli Sahadi, Pak Ardi Manau, dan semua para pelayan, hamba-hamba Tuhan, para pekerja di tempat ini. Para penatuan, diaken, pekerja, semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan memberkati. Setiap kami yang hadir, Tuhan Yesus, kami semua adalah hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati kami. Terima kasih. Besok kami akan mengikuti ibadah di Istora, di Tenis Indoor khususnya Tuhan. Bila kami datang dengan kesungguhan hati untuk beribadah sebagai satu perayaan Jumat Agung, Tuhan memberkati Gembala Senior kami, Pendeta Gilbert Lumoido, yang akan melayani kami esok hari, dan seluruh tim yang telah dipersiapkan untuk bersama-sama merayakan perayaan Jumat Agung, Hari Ulang Tahun Gereja maupun Kebangkitan Tuhan dan Paskah hari ini. Berkati kami semua satu persatu Tuhan. Terima kasih, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan sehingga perayaan dapat berjalan dengan indah, dengan megah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur malam ini dan kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, Tuhan juga memberkati setiap tangan kami dan kami boleh memberi dengan sukacita. Dan biarlah pemberian kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Baik persembahan syukur, persembahan malam Getsemani, persembahan persiapan Jumat Agung, maupun Paskah yang akan datang. Kami boleh memberi dengan tulus hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita semua yang diberkati, mari bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak.